Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya adik-adik sekalian. Ini Pak Jul udah tadi syuting sampai separuh jalan, tapi ternyata baterainya lowbat, jadi terpaksa harus diulang lagi. Oke, kita mulai ya. Ini mengenai latihan soal akhir bab untuk chapter yang kedua. Let's practice. Choose the best answer. The following text is for question number 1 and N ya. Question number 1 to 6. Oke, kita lihat di sini ada teks ya. In class, we often have to work in group. Dalam sebuah kelas kita sering mendapatkan kerja kelompok. Sometimes it's difficult because we can speak English very well. Kadangkala itu akan susah karena kita tidak dapat berbicara bahasa Inggris secara baik. Sometimes everyone talks at the same time or people speak very loudly. Kadangkala beberapa orang berbicara secara bersama-sama atau bahkan orang berbicara sangat keras. And other times we forget to do the work and talk about other things. Dan di lain waktu kita lupa bahwa kita sedang bekerja dan malah membicarakan pembicaraan yang lain. Here are some tips for working well in group. Di sini ada beberapa tips untuk bekerja kelompok di dalam sebuah grup. Pertama, give your idea. Berikan idemu. 2. Second, respect the children in your class. Hormati anak-anak di dalam kelas. 3. Offer to help your classmate. Tawarkan bantuan untuk teman sekelasmu. 4. Use of soft voice and be kind. Gunakan suara yang lembut dan jelas, yang baik. 5. Participate in the activities. Berpartisipasilah di dalam semua kegiatan. Terakhir, stay focused on the work. Tetap fokus dalam bekerja. Kita mulai ke bahas pertanyaan masing-masing. What should you do if your group has to plan a project together? Apa yang akan kamu lakukan jika di dalam grupmu akan melakukan project bersama? You should try to think some idea for the project. Berusaha berpikir untuk beberapa ide untuk proyek. B. Wait for your classmate to plan everything. Tunggu agar teman kelasmu untuk merencanakan semuanya. Salah ya. Jadi ini kita diminta peran sertanya saat merencanakan sebuah proyek. Masa kita diam saja? Statement yang B. Yang C, tell your classmate they must use only your idea. Nah, ini pemaksaan kehendak, bukan jawaban. Ask your teacher if you can move to another group. Meminta guru jika kamu akan pindah ke grup lain. Ini juga salah. Jawaban yang benar adalah yang A. 2. What should you do when your classmates are giving their opinion? Apa yang akan kamu lakukan ketika teman sekelasmu memberikan pendapat atau opini? You should give your idea. Ngawur ini, nggak boleh. Ada orang mau menyampaikan ide kok malah kamu menyela dengan memberikan ide. Go to another group. Ini juga tidak boleh. Mestinya kita adalah mendengarkan. Ya, jawabannya yang tepat adalah look at them and listen. Melihatnya dan mendengarkannya. Yang D, speak while they are talking. Itu juga salah. Saat orang berpendapat, kamu malah ikut berbicara. Nah, itu namanya menyela. Itu tidak sopan. Jawaban yang benar tadi tetap yang C. 3. What should you do if your classmates are working very slowly? You should
Bagaimana pendapatmu jika ada teman sekelasmu bekerja sangat lemot? A. Shout hurry up. Kamu berteriak cepat. Itu salah. Tidak sopan. B. Leave them alone. Meninggalkannya sendirian. Itu juga salah. C. Offer to help them. Menawarkan bantuan untuknya. Nah, itu benar. Jadi kalau ada teman kesusahan, terlambat itu maksudnya terlambat dalam menangkap materi gitu ya, kita semestinya adalah menawarkan bantuan untuknya. Nah, D ini juga jelas salah. Say you're so slow, I have finished. Nah, ini kalau ada orang ngomong seperti ini namanya sombong amat ya. Ini sombong amat ini orang yang ngomong kayak gini. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Yang 4. Pertanyaan keempat. What should you do if a classmate forget their turn when you are playing a game? Bagaimana pendapat kamu jika seorang temanmu lupa pada saat partisipasinya? Jadi saatnya dia berpartisipasi tapi sebentar. What should you do if a classmate forget their turn when you are playing a game? Dia lupa saatnya berpartisipasi ketika malah bermain game. Maka kamu seharusnya ngomong gimana? Seharusnya adalah yang diamlah atau kecilkan suaramu. Ini saatnya partisipasimu. Jadi kan biasanya kalau kerja kelompok itu kan dibagi-bagi pekerjaan. Nah, soal nomor 1 untuk siapa? Si A, soal 2 si B, soal 3 si C, dan seterusnya. Nah, pada saat bagiannya maka kita mestinya mengingatkan. Seperti itu, mengingatkan. Kamu diam. Tolong diam. Dengarkan, ini bagianmu. Seperti itu. It's your turn. Ini bagian kamu. Seperti itu. Selanjutnya nomor 5. What should you do if you don't want to do the work because it is difficult? Apa yang kamu lakukan jika kamu tidak ingin melakukan pekerjaan karena itu terlalu sulit? You should, kamu seharusnya minta bantuan. Dari pilihan A, B, C, D, yang meminta bantuan yang mana? Try to participate and ask your classmate for help. Mencoba berpartisipasi dan meminta teman sekelasmu untuk membantu. Itu yang semestinya dilakukan kalau kita saat kerja kelompok menemui kesulitan. Selanjutnya nomor 6. What should you do if your classmate saw their new phone during the group work? Apa yang harus kamu lakukan jika salah satu teman kelasmu menunjukkan telepon barunya selama kerja kelompok? You should, kamu seharusnya bla 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 because you have to stay focused. Maka dari pilihan jawaban A, B, C, yang A ya, ask them if you can look at it at break time. Kamu mestinya memintanya jika ingin melihat telepon pada saat istirahat saja. Karena kamu harus tetap fokus. Nah, yang A tepat ya. Yang B, tell all your group to look at the phone. Nah, ini anak kurang ajar ini. Saatnya kerja kelompok malah disuruh melihat HP semua. Ini maksudnya kerja kelompok itu bukan berarti kerja kelompok di rumah masing-masing ya. Misalkan work in group itu maksudnya bisa juga bekerja di kelas,
sedang diskusi di kelas, presentasi di depan. Nah, seperti itu. Bisa juga dalam bentuk seperti itu. Start playing a game on it, ini juga salah. Get angry to him, memarahinya itu juga salah. Jadi mestinya ini tadi, memintanya jika ingin melihat telepon pada saat istirahat saja. Yang A. Selanjutnya, the following text is for question 7 to 10. Dear Erin. Untuk Erin, how are you? I hope you and your family will always be okay. Bagaimana kabarmu? Saya berharap kamu dan keluargamu akan selalu baik-baik saja. Do you still remember me? It's Carol, your favorite cousin. Apakah kamu ingat denganku? Saya Carol, saudara sepupumu. Kemudian, by the way, I have a friend whose name is Erin to hear. She reminds me of you. She is tall and friendly, just like you. Sometimes we play together with 2 other girls, Bonnie and Ismi. We ride bikes to school together. Saya punya teman juga, namanya Erin di sini. Dia mengingatkanku padamu. Dia tinggi dan baik, persis sepertimu. Kadangkala kita bermain bersama dengan 2 orang gadis lain namanya Bonnie dan Esme. Kita mengendarai sepeda tuh bersama-sama untuk ke sekolah bersama-sama. We live in Paris. It's more crowded than any other city in France because we live in the capital city. Kita hidup di Paris. Ini sangat ramai dibandingkan kota lain di Prancis karena kita hidup di ibu kota. The French people are very stylish and love freedom. Orang Prancis itu suka yang sesuatu yang stylish ya, dan menyukai kebebasan. There are a lot of artists, painter, and mural in every corner. Di sana terdapat banyak artis, painter itu pelukis, dan beberapa mural di setiap sudut kota. We also have so many bakeries that sell many kinds of French bread. Kita juga memiliki beberapa toko roti yang menjual berbagai macam jenis roti Prancis. One of my favorite is croissant. Salah satu favoritku adalah roti croissant. You must try it if you come here. Kamu harus mencobanya jika kamu datang ke sini. It's different from croissant in other countries. Itu berbeda dengan croissant di negara lain. I guess that is all about me. Saya menebak itu semua tentang diriku. Bagaimana denganmu? How about you? Do you have any friend that you reminds me of me? Apakah kamu juga punya teman yang mengingatkanmu padaku? I heard your family have moved to Jogja now. Saya mendengar keluargamu akan pindah ke Jogja sekarang. Can you tell me about it? I would like to know it. Dapatkah kamu menceritakannya padaku? Saya juga ingin mengetahuinya. I'm looking forward to your letter. I'm looking forward to your letter. Saya akan menunggu balasan suratmu. Bye-bye. Sampai jumpa. Pertanyaannya, who reminds Carol of Erin? Siapa yang mengingatkan Erin? Yang mengingatkan Erin adalah seorang temannya Carol, ya, one of her new friend in Paris. Jadi ini friendnya siapa? Friendnya Carol. Carol friends yang mengingatkan Carol terhadap sepupunya yang namanya Erin. Seperti itu. Kemudian 8. From the text we can infer that Carol likes French bread, suka roti Prancis,
Wants to go back to Jogja. Ini bukan, salah ya. Yang wants to go back to Jogja itu Erin, bukan Carol. Stay at home most of the time, tidak disebutkan dalam teks. Hates Paris because it's crowded. Carol tidak menyatakan dia benci terhadap Prancis, ya, sama sekali tidak. Jawaban yang tepat adalah Carol likes French. Karena apa? Karena Carol itu suka croissant. Dia mengatakan kalau croissantnya French croissant it's different croissant than other country. Jadi berbeda dengan croissantnya negara-negara lain. Jadi jawabannya adalah yang A. 9. Which statement is not true about Erin Carol? Apa statement di sini yang tidak benar tentang Erin dan Carol? Carol dan Erin are classmates. Ya, mungkin saat di suatu tempat sebelum saat pindah ke Jogja bagi Erin dan saat suatu Carol pindah di Prancis. Kemungkinan besar dia teman satu kelas. Seperti itu. Carol and Erin are family. Nah, tadi kan sebelumnya sudah dikatakan bahwa di sini dikatakan it's Carol, your favorite cousin, saudara sepupuan. Jadi Erin sama Carol ini satu saudara sepupuan. Seperti itu. Jadi Erin is Carol cousin ini juga benar nih. Nah, tapi kalau Erin is Carol aunt ini salah. Erin adalah bibinya Carol, itu salah. Berarti jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Sudah? Yang D ya ini. Oke, last number 10. Why does Carol write the email? Mengapa Carol menulis email? To know more about Erin tidak mungkin. To tell Erin about her life now. Nah, dari pilihan yang isi suratnya ya, isi emailnya, itu kan kecenderungannya adalah menceritakan kehidupannya Carol. Ya. Jadi B ini kemungkinan jawabannya. Coba kita, kalau yang A tadi kan jelas tidak. To know more about Erin itu hanya permintaan si Carol di kalimat terakhir. Disuruh mengirimkan kabar lewat surat. Tapi bukan alasan Carol menulis emailnya. Coba kita seleksi yang C. To ask Erin to come to her city. Tidak, Erin tidak menyuruh to come to her city. Tidak, Erin tidak menyuruh ke Jogja. Yang D. To inform Erin about her coming to Jogja. Itu juga bukan. Karena tidak diinformasikan bahwa Erin itu pindah atau datang ke Jogja. Cuman si Carol itu kan dengar-dengar Carol itu mendengar dari keluarganya kalau si Erin itu apakah sudah pindah ke Jogja. Nah, baru dengar. Jadi sesuai yang Pak Jul katakan tadi, bahwa jawaban yang lebih tepat adalah to tell Erin about her life now. Jadi Carol itu mengirimi surat Erin untuk menceritakan kehidupannya sekarang. Jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, gitu. Saya rasa cukup ya untuk pembahasannya mengenai 10 soal sudah cukup karena ada 2 teks juga. Jadi lebih ke pemahaman teks atau pemahaman literasi, kemampuan bahasa Inggris. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. I think it's not for this day. Thank you for your attention. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.